Diplomasi ala Bung Karno, guys. Nah, jadi cerita ini bermula ketika Soekarno tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya. Pagi itu perutnya melilit dan terburu-buru hendak masuk toilet istana. Sesaat sebelum masuk, Soekarno menunjuk ke arah tumpukan koran yang setiap pagi ditaruh di depan kamarnya. Ayo cepat, itu koran semua, aku mau baca di kakus, tutur Soekarno. Namun orang yang dimintai tolong malah menyandera harian Suluh Indonesia, corong Partai Nasional Indonesia. Apa benar ini berita Bapak menukar agen pop dengan jalan bypass, Pak? Tanya Guntur Soekarno, putranya Presiden Soekarno ya guys. Pop yang dimaksud adalah Ellen Lawrence Pope, pilot asal Amerika Serikat yang pesawatnya B-26 Invader ditembak jatuh TNI di Maluku pada 1958. Saat itu Pop yang pensiunan militer Amerika tengah menjalani misi pengeboman CIA buat menyokong pemberontakan perjuangan rakyat semesta alias Permesta. Nah, videonya juga udah ada juga, nanti kita cantumin di kolom deskripsi ya guys, sama di kolom komentar. Kalian bisa simak juga tuh kisah B-26 Invader Amerika yang ditembak jatuh oleh TNI. Pop awalnya disebut Amerika sebagai tentara bayaran, namun naas bagi Pop. Saat dibekuk, dia membawa banyak dokumen yang mengindikasikan dia memang bekerja buat CIA lewat Civil Air Transport, maskapai yang dipakai dinas rahasia Amerika itu buat operasinya di timur jauh. Pop setidaknya 12 kali membombardir lapangan udara TNI dan pelabuhan sipil di Maluku serta Sulawesi. Pria asal Miami itu hanya mengakui 2 misi penerbangan saja, tapi pengadilan Indonesia pada 1960 memvonisnya hukuman mati. Pada 1961, Presiden Dwight Eisenhower diganti John F. Kennedy. Gaya politik luar negeri Amerika pun berubah total dan lebih bersahabat terhadap Indonesia. Soekarno yang sebelumnya akan digergaji kursi kepresidenannya malah diundang ke Gedung Putih. Diduga saat itulah masa Pop dibahas. Setahun setelah pertemuan itu, Pop diam-diam diantar pesawat negeri Paman Sam di Bandara Jakarta. Sebelum Pop dipulangkan, Soekarno berpesan, jangan muncul ke publik, jangan membuat cerita aneh-aneh, pulang dan menghilanglah dan kami akan melupakan semuanya. Ujar Soekarno seperti ditulis dalam buku Subversion as Foreign Policy: The Secret, Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia. Pemulangan Pop itu tidaklah gratis. Kennedy mesti membarternya dengan pesawat angkut Hercules dan dana pembangunan jalan bypass dari Cawang ke Tanjung Priok. Lain lagi cerita Bambang Avianto, putra sulung Marsekal pertama Djoko Nurtanio. Anak penggagas industri penerbangan Indonesia itu menunjuk pada bangkai helikopter Bell 47J2A Roger yang 30 tahun teronggok di ujung landas pacu Hussein Sastra Negara. Bambang mengatakan helikopter kepresidenan era Soekarno itu merupakan hadiah Presiden Kennedy. Helikopter yang dijuluki si Wallet itu status resminya hadiah, tapi sejatinya bagian dari barter dengan agen Pop tadi. Itulah salah satu kelebihan diplomasi Bung Karno, ujarnya. Kennedy memang ingin menjauhkan Soekarno dari Uni Soviet dan China kala itu. Taktik yang dipakai adalah memberi bantuan non-militer. Namun, benarkah Soekarno menukar Pop dengan pesawat dan sejumlah proyek pembangunan? Ketika Guntur Soekarno mendesak soal itu, ayahnya cuma tertawa. Usai urusannya di toilet istana pada 1960-an itu, Soekarno cuma berujar, ya mudah-mudahan Amerika kirim Pop yang lain. Kalau tertangkap nanti aku minta tukar dengan Ava Gardner dan Yvonne De Carlo. Hahaha. Demikianlah kisah singkat mengenai cerita kehebatan Bung Karno guys. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Masisi News Channel. Terima kasih.